Oke, pertanyaan dari awal. Bangsat. Anjing. Kayak anjing muncul. Ini nggak teli masalahnya ini loh bangsat. Oh, Kopiku cair gitu. cok ini kopi gue sampe nih anjing mau full cok 3 jam cowok buang waktu. Gue emang gak nongol di YouTube, sorry banget. Gue intinya males bikin video ya. Ini karena mungkin kalau misal gue uploadnya di Reels atau di TikTok kayaknya nggak cukup. Jadi gue uploadnya di YouTube aja. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk banyak sekali seputar Musik. kita menjawab sesuai kapasitas yang kita tahu. Secara logika manusia yang tidak normal. Gimana pembagian fee yang ideal dalam sebuah band berdasarkan masing-masing kontribusinya? Nah ini ada 3 nih. Ada band yang reguler, which is main di cafe, ikut label, atau indie. Artinya semua kalian yang urus. Tapi basically untuk pembagian fee yang ideal, kalau misal band kalian itu main di cafe, emang di cafe gitu, terus bawain lagu-lagunya orang, ya udah baginya rata aja. Misalnya nih bandnya itu orang 5, terus kalian dapat fee-nya 500 nih, ya udah, cepet-cepet. Masalah selesai. Tapi kalau misal band kalian ini udah terlanjur ngalbum, biasanya pembagian fee-nya itu sesuai dengan kesepakatan dari band tersebut. Jadi dari awal kalian bikin, kalian langsung minta tuh, gue minta fee-nya sekian persen. Jadi terbuka aja sebaiknya, karena in the end band kalian itu bakal komersil. Jadi nggak ada istilah kayak, oh ini pokoknya hobi apapun yang terjadi ini jadi hobi, jangan. Karena tujuannya kalian masuk ke dunia entertainment itu untuk terkenal. Artinya untuk dapat duit dari situ. Kalau misal nggak dapat duit dari situ, stop aja udah, stop. Udah mending kerja di kantor atau apa, atau jualan apa, silakan. Bisnis apa? Ya atau bisnis, silakan, terserah kalian. Karena bayaran itu adalah wujud dari apresiasi. Jadi jawabannya itu. Antara single, EP, album mana duluan yang harus dibikin, sarannya Mas. Caranya track pasar. Jangan pernah bikin album kalau pas lagi nyemplung pertama, atau EP jangan. Bikin single dulu aja, track pasar. Masuk enggak? Sebar dulu. Oh masuk, lanjutin. Enggak, ya udah. Kuncinya jualan gitu udah. Kalian bisa nggak sih jual produk kalian? Produk kalian tuh apa lagu? Kalau enggak coba tanyain ke temen aja, aku punya lagu gini, enak enggak? Kalau enggak kalian main gitar bareng lah. Aku ada lagu ini. Bisa jamming terus kayak ini gue punya lagu nih, dengerin ya gitu. Lagunya begini. Udah, sesimpel itu sebenarnya. Next. Ini anjing, ini orang patah hati nih. Ini patah hati nih. Gue pernah gabung band, gue yang ciptain lagu, gue di-kick tapi lagu ciptaan gue dipakai tanpa royalti. Iya, itu karena kesalahan Anda sendiri. Mungkin dia ngomong ini lagu buat band kita aja, semuanya kena. Nah itu karena nggak diobrolin dari awal. Jadi saran gua yang tadi, tolong kalian dengerin deh. Jadi dari awal kalian mau bikin project, mending diomongin nanti pembagian fee-nya gimana, dibahas bareng-bareng lah intinya. Kita bikin buat fun aja. Nah itu tuh jangan sampai kalau gitu. sudah produksi tidak fun. Band-bandan itu memang asik awalnya, tapi ketika udah produksi itu udah nggak jadi fun. Yang ada adalah kalian punya tuntutan tuh. Jadi gimana caranya kalian harus bisa menghasilkan dari karya yang kalian bikin. Jadi jangan pernah menganggap entertainment itu adalah sebuah hobi, kecuali kalian konglomerat, silahkan. Kalian duitnya miliaran nih, baru band-bandan nggak apa-apa, nggak dibayar ya udah gitu. Tapi buat teman-teman yang startup yang pingin nyemplung ke entertain, apalagi ke musik, ya karya kalian harus dibayar. Gimana caranya, pokoknya harus dapat duit dari situ, harus bisa menghasilkan dari situ, harus terkenal. Minim-minim harus bisa diterima teman sendiri. Karena dari awal dia mungkin nggak ngomongin soal royalti ini, jadi kalau dia di-kick ya udah, lagunya buat bandnya ya udah. Lagu ciptaan gue dipakai tanpa royalti. Mainnya di mana dulu? Nah juga. itu bener. Mainnya di mana dulu nih? Dia udah dapat royalti, berarti bandnya udah cukup gede ini. Kalau acara kecil kan biasanya bayarannya 3M. Iya biasanya kalau acara kecil. Tapi makasih kan, mas makan. Itu tapi kalau udah manggungnya udah ke stage yang besar, yang itu udah komersil, ya harus diobrolin. Jangan kayak satu orang ini tolol nih orang. Oke, next. Emang main band dapet duit ya? Dapet bos. Kan gue udah bilang kalau reguleran lu dapet dari kafe. Kalau lu band-bandannya indie atau ikut label, oh bayar kalian. Band-bandan tuh pasti dapet duit. Kalau sampai nggak dapet duit, berarti karena hobi, tidak mencari terkenal. Pesan gue jangan terlalu sombong gitu. Kalau bisa dibayar, karena itu kan karya kalian tuh latihan juga buang duit kan. Reko juga buang duit ya, rekaman apa segala macam tuh pakai modal semuanya. Jadi kalau bisa band-bandan harus menghasilkan, mau itu dimanapun, mau itu acara kecil, acara gede, pokoknya harus. Main band itu perlu beli alat yang mahal nggak sih? Atau beli alat yang murah aja cukup? Kalau untuk startup, beli yang sesuai budget di kantong kalian aja deh. Nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang, tapi jangan yang terlalu murah juga nih. Pokoknya yang cari yang standar, yang enak sesuai, didengar. yang enak didengar, yang sesuai sama kemampuan dompet kalian. Ini deh kayak soundcard deh, kayak misal soundcard kan ada tuh yang harga 1,5 juta sampai 2 juta, itu kan udah standar tuh. Kalau startup beli yang itu aja, jangan beli yang 40 juta bos. Startup itu bahaya banget, itu resikonya tinggi sekali, gambling soalnya. Kalau misal kalian pinter jual produknya, silahkan. Kalau enggak, ya mending cari yang standar dulu aja deh, standar yang bagus dah. Oke, next.
Mending produce lagu sendiri atau bayar rekaman di studio. Kalau duit kalian banyak, bayar studio aja. Karena itu paling simple, paling cepet. Kalian cuma rekaman 5 jam, udah kalian nggak perlu mikir mixingnya, masteringnya atau segala macam, nggak usah. Kayaknya mending produce kalau duit kalian pas-pasan. Ya kalau duitnya kalian pas-pasan, Mending- produce sendiri aja. Enggak, kalau perlu produce sendiri beli speaker berapa? Misal Ya kan Misal kan- bisa pakai headphone aja. Kalau modalnya pas-pasan nih, bisa dong beli headphone kayak apa, Tafware atau apa yang 300 ribuan itu kan oke lah. Itu udah oke banget tuh. Terus beli apa? Airik. Sama soundcard lah ya. Soundcard itu penting banget tuh kalau buat rekaman. Jadi kalau misal budget kalian lebih, silahkan bayar rekaman di studionya orang. Ya kayak misal kalau kalian budget buat rekaman 10 juta. Nah, mending bayar orang tuh. Nah, banyak studio yang rekaman tuh sekarang banyak banget. Home recording juga banyak kan di sini kan? Ya, home recording juga banyak. Rekaman itu buang waktu, mixing buang waktu, mastering juga buang waktu. Oke, terus apa lagi nih? Pilih band reguleran atau indie? Sulit Wah, kawan. sulit kawan. Tapi kalau jawaban gue pribadi, gue pilih indie karena gue punya kebebasan di situ. Tapi kalau emang milih reguler buat ngidupin band indie, silakan. Ya boleh juga. Kalian reguleran untuk ngidupin band indie boleh juga tuh. Pilihan kan. Itu pilihan. Karena banyak dulu artis-artis yang startup itu berawal dari reguler dulu tuh ada. Kayak contohnya kayak Gia Indrawari gitu. Nah itu dulu dia awalnya juga dari itu reguleran dari kafe gitu, manggung-manggung di kafe gitu, bayarannya cepet, terus ikut ke idol lah apa segala macam. Gue nonton semua podcastnya soalnya. Yang penting orang kenal dulu kan. Yang penting orang kenal kalian dulu deh, itu deh intinya itu. Apalagi nih, gimana caranya biar bisa terkenal lewat jalur musik, persiapannya apa aja? Itu tadi kuncinya jualan. Caranya gimana? Banyak banget bos. Kalau uang lebih mah bayar ads. Itu bisa. Jadi gini, entertain itu kan hiburan. Gua ambil contoh Gia Indrawari lagi nih. Izin ya, Kak Gia izin. Sebenarnya yang Gia jual ini di lagunya Yang Bersedih itu kisahnya kan. Itu teknik marketingnya dia bos. Karena kan seni rasa ya. Ya, musik itu kan dekat sekali dengan perasaan kadang-kadang. Jadi jual emosinya. Kalian punya kisah apa di lagu itu, silahkan dijual. Tipsnya itu, skill startup buat kerja di industri musik, semua itu bisa dilatih. Kalian mau jadi apa? Mau jadi vokalis, silahkan latihan. Drummer silakan les. Ya. Mau jadi engineer itu bisa latihan. Course-nya di YouTube itu banyak banget. Jadi startupnya tuh kalian tinggal mau belajar enggak, itu aja. 2019 pertama kali nyemplung ke entertain ngapain? Nyolok apa? Tuh, mencolok-colok aja udah. Dia nggak tahu tuh ini nyolok apa, ini buat apa fungsinya, nggak ngerti dia. Tapi waktu membuktikan bos, dia belajar. Oh ternyata aux itu fungsinya untuk apa? Cara nge-EQ gimana? Cara nge-send efek gimana di mixer? Urutan routing itu apa aja? Yang paling penting cara ngerawat alat gimana. Alatnya nggak murah. Jadi kalau skill startup untuk kerja di industri musik adalah apa, niat itu aja udah cukup. Gak perlu kalian beli alat yang mahal-mahal, percuma kalau ujung-ujungnya dipakai. Bagi tips biar band-bandan awet tahan lama bang. Komitmen, 1 komitmen. 2 disiplin. Yang ketiga, itu tadi, tanyakan ke hati kalian yang paling dalam, kalian main band itu buat apa? Kalau misalnya itu untuk hobi, coba pikirkan teman-teman yang lain deh. Karena nggak semuanya seberuntung kalian gitu. Mungkin ada dari salah satu di band kalian itu mungkin orang yang nggak butuh duit. Jadi kalau misalnya itu mau dibayar mau enggak juga dia nggak peduli. Tapi tolong pikirkan teman-teman yang lain. Buat band-bandan nih, gaji gua habis buat beli alat nih. Tolong dipikirin. Jadi kalau misal kalian dari awal egois, pokoknya ini hobi gitu. Jangan begitu bos. Ada kan yang cari uang. Belum tentu teman kalian nggak punya yang harus dihidupin. Kalian kan nggak ngerti di masa depan itu teman kalian tuh gimana. Kalau emang ini dari awal udah gue nggak mau berkeluarga nih, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti endingnya pada berkeluarga, Anak istri mau makan. that's it. Tuh dengerin tuh yang udah berkeluarga nih. Jadi jangan cuma sekedar hobi. Kalau bisa jadikan itu cita-cita. Harus terkenal. Karena band-bandan itu idealisme ya. Ya, jadi kalau pengen bandnya tuh tahan lama dari awal tuh tujuan kalian main band tuh apa dulu? Kalau emang untuk terkenal, let's go. Udah nggak usah babi bu, alasan A, B, C, D, nggak perlu. Pokoknya harus terkenal. Jangan gengsi deh. Akuin aja kalau misal ada orang nanya, kenapa band-band gue pengen terkenal, gue pengen jadi artis. Gak usah sok-sokan, enggak, gue bikin karya, ini mau dengerin nggak dengerin gue nggak peduli. Yang penting gue punya karya, nggak usah. Tolong pikirkan teman kalian yang lainnya, intinya itu deh. Tolong pikirin. Support system kalian gimana gitu. Ya, Endingnya nanti gimana dia. Tolong pikirin teman kalian yang lainnya tuh pasti harus ngasih makan keluarganya itu. Jadi kalau misal kalian mau nyemplung di entertain harus terkenal. Bagus nih. Apa? Kalau sekarang baru mulai main band, telat nggak sih? Nggak ada yang telat. Entertain tuh nggak ada yang telat bos. Asal mau. Mau sampai 100 tahun ke depan juga musik itu akan tetap ada. Mau mulai hari ini, mau mulai besok, mau mulai minggu depan, silahkan. Yang penting kalian suka, yang penting kalian nyaman di situ. Kalau kalian punya cita-cita emang pengen terkenal, ya silahkan, go ahead. Ya, nggak perlu main band lah kalau pengen terkenal. Kalau emang nggak punya teman buat diajak main band, cover lagu aja pakai gitar. Nah itu juga bisa tuh. Apa cari minus one di record? Ya bisa juga Bisa. itu. Simple aja sih pokoknya. Oke, next, values
sebuah band adanya di mana? Value sebuah band itu karyanya. Ini pendapat gue pribadi ya. Lu bisa nggak sih bikin satu lagu yang itu tuh ngena ke hatinya orang gitu loh. Jadi dari produksi kalian bikin lagunya itu kayak apa, pemilihan kata di liriknya itu kayak apa, progresi chordnya kayak apa, Iya. penekanannya di mana. Yes, itu tuh kompleks. Nah, ini ada lagi nih value-nya, apakah di suara, apakah di skill, di tampang, atau gimana. Kalau suara jelas. Kalau skill mungkin cari progresinya gimana, ngolah lagunya biar ngeblend sama liriknya Iya. gimana, instrumennya gimana. Kalau jawaban kita Skill. pribadi, mungkin lebih ke suara kali ya value-nya ya. Jadi yang dijual tuh ya suara. Which is vokalisnya tuh emang harus, suaranya harus bagus, dia harus bisa Nyampein pesen. gampangnya hipnotis penonton untuk ikut ke dunianya dia lah. Itu tugasnya vokalis tuh. Jadi mungkin value-nya ada di vokalisnya sih. Tampang kayaknya nggak terlalu deh. Kalau emang beneran jual band ya, nggak jual tampang ya. Kalau jual bandnya ya karyanya kalian yang Ya gimana, vokalisnya gimana. itu biasanya rata-rata di vokalisnya sih. Kalau gua nih dari pengalaman gua tuh biasanya vokalisnya yang dia greeting paling banyak, effortnya paling banyak di panggung, dan akhirnya tuh dia bisa ngatur crowd penonton untuk ikut euforia yang diciptakan oleh band tersebut. Biasanya vokalisnya, karena nggak mungkin kayak gitarisnya atau basisnya atau keyboardisnya atau drummernya tuh kayaknya jarang banget. Biasanya vokalis. Itu kan buat show kan. Ya. Tapi kalau event buat lagu yang didengerin di platform digital, ya gimana caranya kalian nyampein sih. Ya gimana cara kalian marketingnya lah. Hidup di dunia entertain berat bos. Oh memang. Lu nggak punya modal, nggak usah di entertain. Setuju. Biasanya berapa jam mixing? Satu lagu nih. Rata-rata aja yang lu pernah coba mixing di project lu. 3 hari mungkin. Next aja kali ya. Next. Ini aduh, ini anjing banget soalnya ini bos. Oke, punya kru itu penting nggak sih? Kadang ribet bawa alat, tapi kalau nggak ngebayar krunya juga nggak enak. Ini kalau pengalaman gue ya sebagai drummer, gue harus bawa dia nih. Kan alatnya banyak. Alat gue tuh banyak banget tuh. Karena nyesuaiin kebutuhan lagunya. Kayak simbal gitu ada yang ukurannya 8 inci, ada yang 10 inci, ada yang 12, ada yang Chinese 12. Itu juga jawab yang tadi tuh. Hidup di entertain berat. Emang Mas, karena ngeset drum lama ya Mas. Kalau 1 jam oke lah, tapi kalau 5 sampai 10 menit nggak bisa. Nggak bisa. Setting drum nggak bisa. Drum gue nih, settingan gue nggak bisa. Kita dulu ngeset Mas. Ya. 1,5 jam. 1,5 jam paling enggak. Itu sekalian check sound loh ya. Sekalian check sound tuh. Jadi kayak mastiin gue nyaman gak sih main dengan settingan yang ini. Kadang venue itu nggak punya drum yang gue mau kadang-kadang. Jadi kayak literally gue ke situ tuh kayak cuman bawa simbal-simbalnya doang. Jadi peletakannya itu pasti beda sama settingan yang ada di studio, yang ada di rumah itu pasti beda. Itu aja dulu waktu buat record ya Mas ya. Record besok, set malam ini Gitu. 1,5 jam. Tapi kalau pas manggung gue harus bawa ini orang nih. Harus, kalau enggak mampus gue. Mungkin kayak gitaris gitu juga perlu bawa kru, karena mungkin sekali manggung di situ gitarnya tuh nggak cuman pakai satu mungkin. Mungkin pakai 2 atau 3 karena stemannya beda-beda. Bassisnya juga pasti begitu. Keyboard juga pasti begitu. Kan juga masih ngeset ampli. Jadi punya kru itu penting banget buat gua pribadi nih. Ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Oh, udah terakhir nih. Oke, di tempat gua main band gak maju-maju. Katanya ikut komunitas bakal dapet panggung. Oke, nambah jam terbang, tapi ternyata stuck di situ aja. Nggak dikenalin sama IO, produser. Dikasih panggung aja udah syukur Mas. Ini lu mintanya kebanyakan nih. Lu join komunitas di situ. Harusnya dari awal lu tahu ini komunitas tuh profitable atau enggak. Emang sih Mas, mungkin beberapa promotor dia minta harus ikut komunitas dulu. Hmm. Dulu kan pernah kan pitching di mana gitu. Tapi kalau buat nambah jam terbang, iyalah masa vokalis mau manggung demam panggung di samping stage muntah-muntah kan, kalau mentalnya nggak dilatih kan itu. Betul. Jadi please jangan minta kebanyakan ya. Kalau emang lo dari awal tuh ikut join komunitas yang lo tahu kalau di situ non profitable, ya udah ikutin aja. Dikenalin sama IO. Emang satu komunitas itu ada yang punya kenalan? Nah, dengerin tuh. Emang satu komunitas itu ada yang kenal produser? Belum tentu semua komunitas tuh punya akses ke sana juga. Jadi dari awal, kalau misal kalian ikut komunitas, pastikan dulu ini komunitasnya apa. Apakah ini profitable atau non profit? Kalau non profit tujuannya kayak untuk charity, ya udah. Kalian murni aja untuk charity di situ. Tapi kan kalau dia mintanya kayak gitu, kalau buat bikin foto masih masuk lah. Saran kita ya, mungkin kalau misal kalian ikut komunitas, perbanyak portofolio deh. Kayak buat kontrol crowd-nya gimana, Kenalin bandnya kalian itu di situ. buat cari masa lah. Ya, terus kalau misal manggung, usahakan kalian punya dokumentasi. Video lah, jangan foto. Kalau foto gue kayak kurang lah ya kayaknya kalau untuk sekarang ya. Karena kan nggak bisa dibikin klip-klip atau apa itu kan. Sekarang kan baru musimnya clipper kan, kan. Clipper YouTube gitu. Bayar clipper kan. Ya, pastikan kalian punya portofolio yang cukup karena itu tuh modal kalian untuk terkenal itu. Karena kan apa buat
masuk festival juga kan pasti dimintain sosial media kan. Kalian mau mengajukan ke manajemen manapun itu pasti nanti ditanyain itu portofolio kalian sejauh apa, kalian ngeband udah sampai mana, udah di mana aja, punya lagu udah berapa, apakah punya single atau EP, apakah album full kayak 10 sampai 12 lagu biasanya. Terus punya masa belum, banyak yang ditanyain. Tapi balik lagi, jangan ngarep berlebihan, jadi kurangin ekspektasi kalian yang terlalu tinggi. Gue dari kecil dari main band tuh dari umur 8 tahun sampai sekarang 28 tahun itu gue nggak pernah berekspektasi ketinggian, nggak pernah. Yang penting terkenal Aja udah bagus itu, kayak lu manggung dikasih makan minum aja udah bagus banget itu. Tapi kan sekarang kan sosial media kan berperan penting Ya, sosial media itu berperan penting, dan karena di zaman sekarang itu sosial media itu sangat berpengaruh, gue bikin konten selalu ke online. Itu udah. Ketika offline, gue all out aja udah. Gue harus ngasih yang terbaik. Misal mau manggung dimanapun itu, gue all out aja udah. Kayak dulu kan masuk radio harus bayar nggak mas? Enggak sih, cuman seleksinya tuh banyak. Lah ke KFC kan dulu ada. Dulu gue sempat masuk ke KFC itu juga, waktu itu udah bayar berapa ratus juta tuh, gue lupa itu waktu tahun berapa ya, berarti tahun 2007 2008 lah. Hanya untuk single lu itu disetel di KFC itu. Jadi itu modelnya kayak kompilasi gitu loh. Jadi satu kaset itu ada 8 sampai 10 band itu. Dulu modelnya begitu. Jadi nggak kayak sekarang mungkin satu album itu lu sendiri gitu ya. Jadi ada banyak band di satu CD itu dulu. Kalian fokus aja sama apa yang kalian suka. Kalau misal sukanya musik ya udah fokus ke situ. Ketika kalian manggung, kasih yang terbaik untuk penonton kalian, karena itu yang akan jadi nilai utamanya kalian nanti. Itu akan membuktikan kalian tuh layak untuk terkenal atau enggak. Sekarang dia mintanya banyak, manggungnya mainnya nanggung. Tapi kalau dia mainnya bagus kan nggak mungkin juga acara komunitas dia bikin band bukan orang-orang IO yang datang. Nah, pasti kan ada beberapa kan. Kadang ada yang produser, kadang ada yang IO. Jadi literally kayak datang ke situ emang iseng aja pengen nonton acara apa sih nih. Mungkin dia masih cari-cari talent, karena kan main musik ada dua nih. Kalau nggak luck Ya modal kan. Ya bayar buzzer. Jadi kok saran gue, kasih yang terbaik untuk penonton kalian. Kalau misal nih, ini hokinya kalian nih, pasti ada orang IO atau orang produser atau apapun itu yang dia cari talent, pasti ngajakin kalian untuk kerjasama. Itu pasti. Sesimpel itu. Kasih yang terbaik. Jadi jangan nanggung mas. Yang penting kalian mau dan kalian niat, itu aja. Oke, thank you. See you on next episode.